lah. Jadi visualnya diperbaharui semua, baru kemudian tata cahayanya juga bakal all out gitu ya nanti di situ. Terus kemudian ada aktiviti-aktiviti di luar stage yang nggak biasa pernah kita lakukan, yang melibatkan teman-teman Serigala Militia. Yes. Nah, itu semuanya tuh ini adalah akan jadi yang pertama dan yang terbesar. Mungkin untuk show tunggal sebenarnya seringnya itu bukan yang pertama, tapi ini akan jadi yang terbesar, itu yang pasti. Oke. Dengan judul Serigala Militia selamanya, ada arti di balik kata selamanya yang akhirnya juga dipakai menjadi judul konsernya, Aryan? Dua-duanya itu emang dari Judul lagu ya? Ya. Militia sama selamanya. Ya. Ya, ini lebih kayak melambangkan apa ya? Ya, dengan musik-musik seperti ini ya, buat kami ini selamanya. Ya. Dan kita kumpulin semua teman-teman yang mendengarkan musik seperti ini di acara ini. Oke. Makanya kan bilangnya apakah ini show atau gathering atau ini ya akhirnya gabungan dari semuanya sih. Oke. Kalau tadi Aryan mention Serigala Militia adalah sebuah lagu yang rilis di tahun 2007 ya, waktu itu ya. Nah, kalau ngomongin soal Serigala Militia, apakah ada nilai historisnya atau emotional story yang mungkin kalian bisa share di sore hari ini? Baca di judul juga. Tidak. Oke, lanjut. Ya, tadi kan sebenarnya itu ketika ditanya kan ada salah satu pertanyaan tadi sebelumnya soal gimana historinya pencetusan nama Serigala Militia. Nah itu kan sebenarnya Aryan yang bikin waktu itu ya, gimana tuh ceritanya? Ini tuh Bridging doang. Jadi buat yang belum mendengar yang ini sebenarnya sudah sering kita obrolkan, tapi ya dulu waktu kita awal-awal ketika seringnya akhirnya mulai punya fanbase pendengar yang spesifik. Setiap kali lagu mereka sudah hafal dari EP pertama kami dan dari POV panggung, dari POV kami di atas itu mereka selalu menyanyi dan melolong-melolong. Jadi gue pikir kalau misalnya kita sebut teman-teman pendengar kami adalah Chihuahua, nggak keren? Segala aja gitu. Soalnya Paris Hilton Chihuahua Militia. Kurang. Tapi galak gitu ya, bukan melolong. Jawaban lo ini juga sebenarnya udah ada di ini ya, di DVD Generasi Menolak Tua tahun 2009 kita pernah rilis ada DVD dokumenter. Ya. Aryan kebetulan waktu itu ditanyain pertanyaan tersebut. Maksudnya Serigala Militia itu dapetnya dari mana, kapan, apa dari ide apa gitu kan. Dia udah jelasin di situ. Kurang lebih sih sama kayak tadi, penonton melolong-melolong. Terus dia tiba-tiba kepikiran sama serigala gitu. Jadi itu sebuah lagu mendedikasikan untuk pendengar kami. Jadi House of Stark tuh ngikutin sering nggak sebenarnya? House of Stark, Game of Thrones. Oh ada Jon Snow. Kita pasang habis ini kita akan nobar Game of Thrones season 1 sampai terakhir. Biar pada ngerti ya. Biar pada ngerti. Nah, apa? His Army. His Army. His Army. Apa tuh ya? Nanti kita saksikan. Oh. Ketika kalian ngasih tahu tentang cerita di balik lagu Serigala Militia, reaksi pendengar atau fans waktu itu gimana? Semakin melolong. Semakin terwakili kan. Sih ada lagu buat kita. Saya memang kayak part-partnya yang waktu kita bikin emang aja buat single, jadi memang single terus. Singelong tuh. Kita sebut single terus. Serius silakan, kalau ngomong dulu kan. Nggak ada. Tapi apakah lo kan mewakili Serigala Militia, mewakili pendengar, mewakili fans, apakah tadi reaksi seperti itu yang pertama kali lo dengar ketika ada lagu Serigala Militia? Betul banget sih, kalau menurut gue Tadi benar kata Kemot ya? benar kata Kemot. Sorry Kemot. Sorry ternama. Menurut gue sih Serigala Militia benar-benar ini banget. Kayak apa sih bentuk dedikasi si bandnya sendiri buat fanbase-nya mereka. Jadi kayak ada satu lagu yang menggambarkan fanbase band itu sendiri. Itu sih menurut gua buat fanbase-nya sih pasti kebanggaan tersendiri, walaupun itu nggak apa ya bahasanya nggak direncanakan atau dikasih tahu kita bakal buat band lagu buat kalian nih, tapi si fanbase-nya bakal ngerasa itu mereka banget gitu. Jadi merasa diapresiasi aja gitu si fanbase-nya. Ya. Gitu.
Lo kan pasti kan datang ke konsernya atau panggungnya seringnya kan pasti sering banget tuh. Ya. Dan yang nanti di tanggal 3 November ini kan berbeda karena kan mereka melibatkan fans, melibatkan Ya, Serigala betul. Music. Melibatkan dia. Yoi, makanya gimana rasanya lo menjadi bagian dari konser Serigala Militia selamanya? Gimana lu terangin aja sebagai investor utama? Ya, iya. Gimana? Apa ya? Udah sering. Gue sih gue sih pernah rasanya apa ya, kayak lu fanbase, lu cuma kayak kasarnya penonton, tapi lu kerja sama band yang lu suka. Itu susah banget dijelasin pakai kata-kata sih kalau menurut gua. Itu pasti terbanggaan tersendiri buat anak-anak Serigala Militia yang lain juga. Gitu. Oke. Nanti lo akan menyumbang apa aja nih keterlibatannya? Ntar gue coba obrolin dulu kan anak-anak. Oh, baru direncanain ya? Iya, baru direncanain. Tergantung budget ya. Iya. Tergantung budget anak-anak, patungannya gimana. Nah, kalau gimana kerja sama pihak Antara Suara sama Begeng ini gimana nih? Kita udah ngobrol dari 3 bulan yang lalu, Mas. Iya sih, sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi kayak pertama kali di Seven, setelah di Seven beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian kita langsung ke kantornya. Oke, jadi cepet dong tuh ya? Langsung, Cepat. Pas di kantor gini, perwakilan SM siapa? Syarif ya kan? Terus dia, oh ya udah ngasih gue gitu. Iya. Pasti mungkin dia terus orang yang muncul kalau ngomongin Serigala Militia ya. Terus akhirnya komunikasinya lancar dong 3 bulan terakhir. Jadi pas di ketemuan pertama sih kita awal-awal ngumpulin ini aja apa kayak teman-teman yang di Jabodetabek yang lama kita nggak kumpul. Terus mulai kita kasih tahu ke teman-teman per daerah di luar kota kalau kita bakal ada acara. Iya. Gitu. Dan semuanya juga sangat antusias untuk ikutan, Betul untuk terlibat ya. Betul. Oke, nah berarti sekarang kita ngobrol sama Bapak Begeng dari Antara Suara. So tadi katanya ya tapi disapanya begitu Pak, nggak apa-apa ya. Jadi konsepnya tadi kita udah singgung-singgung sedikit kalau ini konsepnya berbeda, melibatkan fans dan lain-lain. Tapi kalau dari pihak Antara Suara bisa ceritain lagi mungkin kepada teman-teman media konsep dari konser Serigala Militia selamanya ini nanti. Oke, kalau dari konsep yang pasti 100% itu Seringai. Yang kedua, konsep ini adalah kolaborasi. Ya. Dimana ini jarang terjadi sebuah band itu berkolaborasi dengan fanbase-nya. Fanbase-nya itu dilibatin semuanya, dari segala activity sampai keribetan di belakangnya itu lu ngumpulin teman-teman lu di luar kota segala macam, itu effort banget sebenarnya sih. Gitu. Jadi konsepnya intinya dari band sampai ke fanbase intinya adalah semua bersenang-senang. Dari persiapan Rick, berarti lu terlibatnya di bagian mananya aja? Untuk sejauh ini Belum ditambah job desk. sebelum tambah job desk Kayaknya kurang nih, kurang banyak nih. Masih terlalu santai ini gitu ya. kita sih sejauh ini masih ngumpulin apa info-info sejauh ini yang bakal berangkat itu dari teman-teman Jawa Barat sampai Sidoarjo. Tapi kita masih ngumpulin data-data teman yang berangkat dari luar pulau. Luar Pulau Jawa. Ya betul. Jadi kayak kita mau, maksudnya mereka datang sini kita bisa bantu apa dari segitu sih kita pengennya. Jadi mereka datang nggak cuma mau nonton Seringai aja gitu. Ya kita pikirkan itu buat mereka. Kan nanti Seringai bangun di daerah Kuningan. Mereka kan Ya. di Westin lo yang ngurusin juga berarti lah. Ya, Ya. juga. Masa enggak sih? Gue pikir iya. Dari Oke. kos-kosan aja. Oh gitu ya. Kita balik ke Seringai lagi. Tadi kan Ricky juga sempat mention kalau akan berbeda nih konsepnya Niki, manggungnya, lagu-lagunya segala macam. Lagu-lagu apa yang nanti kira-kira bakal dibawain yang jarang gitu? Mungkin biar teman-teman bisa kebayang. Yang paling jarang dibawain mungkin kita akan bawain lagu baru. Nggak pernah dibawain. Apalagi sama kabar kan. Itu kita bakal bawain nggak tahu, 1 atau 2 lagu yang kita bawain. Mudah-mudahan 2, rencananya Mudah-mudahan 2. 2 ya. Oke. Mudah-mudahan 2 dan Atau mau semuanya aja lagu baru? 2 jam ternyata cukup ya kan? Semuanya lagu baru ya 2 jam ya. Tapi melihat sejarahnya Seringai, mungkin aja kita bawain lagu baru yang nggak akan pernah kita rekam, bener nggak? Bener kan? Pernah. Kita pernah membawakan lagu-lagu baru di panggung-panggung kami sebelumnya. Ini kita bicara 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, kita pernah bawain, oke ini lagu baru. Panggung berikutnya, oke ini lagu baru. Udah berapa panggung, pas kita rekaman, lagu itu nggak kita rekam. Karena
Gak tahu waktu itu apa ya, kayak masih agak kurang seragam. Karena kadang-kadang ternyata apa ketika direkam atau sudah direkam, kadang-kadang direkam dan kita rilis, tapi kadang-kadang juga proses kan itu ya. Ke tambah kesini prosesnya dua lagu baru yang kita ya, bisa jadi satu lagu. Iya, ada Itu gitu. digabungin. Oke. Ada yang jadi gitu. Ya. Apalagi ya, mungkin Lagu ini tidak sependek jalan pikiran itu kalau nggak salah dari 8 lagu kami satukan. 8 lagu yang pendek banget, cuma satu riff. Dirapel jadi cuma segitu. Apa lagi? Nanti mungkin kita akan ada kolaborasi, itu Oke. pasti. Kita berkolaborasi sama band Amerta, kita membawakan satu lagu yang versinya berbeda dengan yang di album. Gitu. Jadi emang ini diaransemen ulang untuk membuat kolaborasi ini lebih unik lah. Ya. Jadi nggak yang pernah lu dengerin sebelumnya. Gitu. Terus kemudian apa lagi? Kayak rap gitu bisa. Udah pasti lo dong yang gitu. Iya dong. Sebagai juara satu dulu. Maksudnya ya, cair rap enggak lah, enggak lah, rap lah. Iya. Kemudian ya yang pasti sih. Lighting tadi ya katanya akan berbeda lighting. Oh iya. 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 Visual juga kita nyiapin baru semua, hampir semuanya baru ya, hampir 99% Iya. mungkin baru. Ada apa Sama- tuh yang lu bilang ya? Nah, jadi kita bakal utilize LED transparan. Jadi kita punya LED yang bisa di-combine sama lighting. Jadi biasanya kan kalau LED hanya nayangin konten gitu. Tapi kalau LED transparan kita bisa naruh lampu di belakang LED-nya sehingga gambar yang keluar bukan cuma hanya gambar tapi cahaya juga. Oh. Nah, ketika dikawinkan sama kontennya itu bisa jadi satu sensasi visual yang menarik gitu. Nah, ini yang pengen gue coba bawa ke Seringai gitu. Jadi kita sangat. Lewat lah. Apa? 9 Inch Nails lewat. Oh lewat. Cornelius gitu lewat. Jadi akhir-akhir ini kan Kemot lagi sering banget jadi show director banyak Ya. konser. Betul. Nah kita beruntung banget nih teman-teman dari Antara Suara tuh mau memfasilitasi BM-nya Kemot. Oh. Iya. Iya, iya. Terima kasih Meeting ya juga cepat kawan-kawan. langsung. Begitu meeting maunya gini. Iya. Udah jadi deck. Jadinya ternyata banyak ya. Iya, jadi kan spesial si konser ini spesialnya adalah memang si Shobi-nya adalah drummer kami. Ya. Iya. Sementara drummer untuk Seringai nanti Ternyata kamu libur semakin lagi. Gue bisa manggung pakai Holy Light kan? Jangan maruk Mot, jangan maruk, nggak boleh. Nggak boleh. Dua kerat tuh buat artinya kan buat. Bisa, gue bisa. Bisa lah ya. Oke, tapi kalau misalnya balik lagi ke bagian lagi dari Antara Suara, kan secara konsep tadi kan udah unik gitu. Seringai pun dengan performance-nya juga akan berbeda, akan banyak yang baru. Nah, peran Antara Suara mungkin racikan untuk di konser nanti secara konsep atau mungkin secara bidang yang lain apa nih Pak Bege? Palingan kalau dari Antara Suara mencoba mengkomodir apa dari kebutuhan dari teman-teman Seringai. Kita juga kemot ya dengan Apalagi KBM-an ya. kebutuhan KBM-annya Bapak Siodi kita ini. Ya. Jadi secara gambaran itu yang dari Mas Kemot itu LED kita secara produksinya dan visualnya itu seperti apa, mudah-mudahan bisa kita realisasikan di panggung Seringai nanti. Tapi yang Oke. pasti sih Antara Suara yang gue langsung rasain adalah gimana gercepnya mereka mengkoordinir teman-teman Serigala Militia. Gitu. Maksudnya itu yang sangat kerasa perannya Antara Suara di sini gitu. Ya. Langsung nge-gather teman-teman, langsung koordinasi kayak kemarin kita manggung di Bandung, anak-anak Serigala Militia Bandung langsung, wah kan nanti jualan tiket yang di sini gini. Oh. Udah terupdate teknis itu, ya berarti kan berkomunikasi terus ya. Ya. Nanti yang rombongan ini berapa? Jadi update gitu ke gue, jadi gua aja nggak tahu. Kapan lu ngobrolnya? Saya harus tahu. Berarti kan adalah antara Suara sama teman Serigala Militia. Nah menurut gue itu terfasilitasi banget. Jadi kalau dari Antara Suara emang mencoba gimana mengakomodir apa yang diinginkan di show-nya si Seringai ini. Ya. Semoga memang terjadi itulah 100%-nya si Seringai dengan bekerjasama dengan kolaborasi bersama Serigala Militia. Ya sama Oke. ya menariknya kan dikasih ruang si teman-teman Serigala Militia. Ya. Mulai dari bisa punya booth untuk jualan, bisa punya booth untuk aktivitinya mereka. Jadi bukan cuman jadi penonton doang datang, tapi memang terlibat. Ya. Jadi kan pasti pengalaman baru juga untuk semua Serigala Militia ya kan Beb ya. Harapan lo untuk konser Serigala Militia selamanya nanti apa? Apa ya harapannya?
Gua Pak. Nah, Kita sih tinggal pengen gak sabar aja, harapannya sih kayak gak kepikiran harapan aja, jadi pengen kayak cepet-cepet kita langsung aja lah senang-senang gitu. jadi kalau ngomongin lagu yang jarang, lagu apa yang Lagu paling yang jarang? keren yang mungkin nggak pernah dibawain secara live? Apa ya? Dia udah lupa ya. Masih ingat. Citra Natural boleh. Itu paling jarang banget sih, sama Berhenti 15 juga boleh. Oke. Itu dua lagu yang menurut gua ya lama banget ya nggak dimainin di Jakarta. Itu jarang banget tuh. Tapi kalau kita flashback deh Ben, lo kan sama teman-teman Serigala Militia kan solid banget, buktinya sampai bisa terjadi konsep seperti ini gitu. Kalau kita flashback, apa waktu itu yang bikin kalian ngumpul dan gabung menjadi Serigala Militia? Kalau ngumpul gabung itu sekitar tahun 2012-2013. Jadi ada satu pensi di Senayan, kalau Ya. basket atau lupa gue tempatnya SMA 3 Jakarta Antik. Nah itu waktu itu ya ada Malik, ada Marcel, kita Marcel ya. Baik, almarhum. Marcel udah meninggal? Marcel, lupa. Ada Marcel. Enggak, salah. Jangan dicatat ya, teman-teman media. Lupa. Pokoknya ada Marcel, siapa lagi, ada Malik. Nah itu waktu itu Ada Malik udah meninggal. itu waktu itu pensi yang lumayan besar lah di Jakarta si SMA 3 Jakarta ini. Terus waktu di post dulu kan posting di Twitter. Terus di postingannya tuh rame banget nih si postingnya seringnya di Twitter. Biasa kalau dulu kan pasti mention-mentionan, balas-balasan. Terus akhirnya ada satu namanya Ciprut. Gue pikir kan Fufu Fafa atau ya bukan? Enggak. Jadi si Ciprut ini dia kalau dulu paling terkenal lah di Serigala Militia gitu. Nah akhirnya gue ngabarin dia, nge-DM, akhirnya kita ketemuan. Dan ternyata hari itu si Ciprut janjian sama banyak orang. Nah akhirnya dari situ Gaul di Ciprut di Gaul ya? akhirnya si Ciprut ini yang ngumpulin kita semua sebenarnya. Jadi dari si pensi SMA 3 Jakarta ini kita ngumpul. Oh, dari situ acara itu pertama kali? Ya, berarti? pertama kali yang benar-benar kita ngumpul terus sampai sekarang. Ciprutnya datang nggak kemarin? Dia lagi OTW dari Bandung. Oh, Dia sekarang udah tinggal di Bandung, tapi dia udah OTW. Oke. Dia nikah dengan Oh iya, dia nikah sama-sama Serigala Militia juga. Wih. Ada sejauh ini kita ada dua orang, ada Rani sama Olga, dia udah nikah. Olga laki-laki. Udah nyangka, Bob. Biar Iya, aja. Iya. Berarti Olga, ya udah pasti Olga lah yang cowok. Seringnya emang gue belum di resepsinya waktu itu. Masa gak mau itu resepsinya waktu itu? resepsinya Ciprut. resepsi Olga. Ya Olga juga. Iya. Olga tuh masih hidup dan sehat ya? Beda. Oh. Dua-duanya dokter. Oh. Dua-duanya Serigala Militia juga. Oke. Nggak undang mereka waktu itu pas menikah? Undang. Undang. Tapi nggak sempet ketemu saya. Ya. Jadi teman-teman Serigala Militer itu sebenarnya udah ada kan dari tahun mungkin 2005 gitu ya. Yang paling aktif mengorganize diri sendiri tuh memang angkatan-angkatannya generasinya Sarip dan kawan-kawan ini. Ya. Dari mulai tahun 2013-an ini. Ya. Yang sebelum-sebelumnya sebenarnya ada banyak juga tuh teman-teman lama kita gitu ya, Serigala Militer yang lama, tapi ada yang udah jadi bapak-bapak, ada yang udah berkeluarga, udah nggak ngikutin musik, ada yang jadi Kalau dulu ya sekarang Jadi sebenarnya nasional. Iya pasti ya. Tapi yang emang ngaturin segitunya memang angkatan Karena saya. dia yang